Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini ya? Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat menunggu video-video pembelajaran dari Ustadz Ustazah grade 4. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya? Pasti kamu sudah tahu ya. Bahasa Indonesia. Oke, kids, bahasa Indonesia itu tak lepas loh dari membaca dan menulis. Sering membaca kalian? Sering menulis? Nah, ngomong-ngomong soal menulis dan membaca, siapa di antara kalian yang suka menulis diary, membaca novel, majalah, atau buku cerita yang lainnya ya? Pasti kalian suka membaca. Karena membaca itu menyenangkan dan akan membuka wawasan kita seluas-luasnya. Kids, perlu kalian tahu, dalam setiap tulisan atau bacaan itu pastilah terbentuk sebuah paragraf. Yang mana di dalam paragraf itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat kan? Kemarin kalian kan sudah belajar tentang paragraf dan jenis-jenis paragrafnya. Kali ini Us akan menjelaskan tentang apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Ada yang sudah tahu kan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalau masih belum paham, kita simak ya baik-baik penjelasan berikut ini. Kalimat utama merupakan kalimat yang diperjelas oleh kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. Gagasan pokok merupakan inti dari persoalan yang terletak pada kalimat utama. Gagasan pendukung berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Nah, di mana letak gagasan pokok? Ayo kita lihat ya. Letak gagasan pokok berada di kalimat utama. Biasanya berada di awal paragraf yang biasa kita sebut dengan paragraf deduktif atau di akhir paragraf yang biasa kita sebut dengan paragraf induktif. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Ada dua cara. Yang pertama yaitu kita temukan terlebih dahulu kalimat utama di awal atau di akhir paragraf. Kemudian dirangkum menjadi sebuah kesimpulan. Cara kedua yaitu melihat kalimat terakhir, apakah ditemukannya sebuah kalimat kesimpulan yang biasanya terdapat di paragraf induktif. Mari kita simak contoh paragraf berikut ini. Berikut ini adalah contoh paragraf yang mengandung jenis paragraf deduktif tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Nah, kalimat utama di paragraf ini berada di awal kalimat karena mengandung pola umum khusus. Mari kita tentukan kalimat utamanya. Pada kalimat utama di paragraf ini adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik. Untuk gagasan pokok ini kita ambil pada kalimat utama, tetapi kita simpulkan atau
kita pendekkan kalimatnya sehingga menjadi gagasan pokok atau ide pokok, inti dari kalimat utama. Biasanya kalimatnya lebih singkat atau lebih pendek. Nah, untuk gagasan pendukung, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf ini terdapat pada kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Nah, jadi gagasan pokok yang terdapat dalam kalimat utama biasanya kalimatnya lebih singkat dari kalimat utama. Untuk gagasan pendukung terdapat di kalimat kedua dan sampai akhir paragraf. Bagaimana anak-anak? Mudah kan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Dalam mendukung UI 1 ini, kalian bisa latihan soal-soal di buku tema 1 halaman 7, yaitu paragraf-paragraf tentang keragaman budaya. Tapi tenang, tidak perlu dikumpulkan dulu. Pahami? Kalian cukup latihan soal saja, mencoba untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di buku tema tersebut. Oke kids, sampai di sini ya penjelasan materi hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya kepada homeroom teacher kalian. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.